Percaya atau tidak, kesedihan terdalam seorang pria bukanlah saat dompetnya kosong, bukan ketika tubuhnya rapuh, dimakan usia, atau ketika malam-malam panjang memeluknya tanpa kawan bicara. Kesedihan yang paling mematikan adalah ini, saat seorang pria sadar bahwa ia telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada perempuan yang salah. Bukan karena ia bodoh, melainkan karena ia terlalu percaya. Ia percaya pada senyum yang ternyata palsu. Ia percaya pada janji yang ternyata racun. Ia percaya pada pelukan yang ternyata menutupi belati. Dan di ujung semua itu, yang ia dapatkan hanyalah kebohongan yang dipoles rapi, pengkhianatan yang disembunyikan di balik selimut, dan perselingkuhan yang dibungkus topeng kesetiaan. Itulah penyesalan terbesar dalam hidupku. Bukan karena aku tak mampu mencintai, melainkan karena aku mencintai orang yang tidak jujur, yang mengkhianati kepercayaan, dan menukar kesetiaan dengan kehidupan ganda. Aku bukan pria gegabah. Ketika kawan-kawannya menikah muda, ia menunda. Ketika orang tuanya menjodohkan di usia 22, ia menolak dengan hormat. Bukan karena sombong, melainkan karena ia tahu pernikahan bukan pintu darurat dari sepi, melainkan perjanjian darah, mahkota, dan beban yang harus dipikul dengan kepala tegak. Aku harus punya rumah dulu, pekerjaan yang mantap, baru setelah itu aku bisa berkata, aku siap. Sejak muda, aku tidak kekurangan perempuan yang mendekat. Ia tenang, berpikir jernih, berwibawa, banyak yang terpikat. Beberapa berani menyatakan cinta, namun tak satu pun banner-banner menembus dinding hatinya. Hingga datang Limbu. Tawanya sederhana. Sorot matanya seolah mengerti. Caranya berbicara meruntuhkan pertahanan Haces perlahan, tanpa paksaan. Aku jatuh cinta. Bukan cinta remaja yang menyala sesaat, melainkan cinta dewasa, tenang, penuh keyakinan. Ia menikah di usia 30. Bukan terlambat, melainkan karena yakin ia akhirnya menemukan rumah. Namun hidup tidak tunduk pada niat baik. Hangat yang dulu menyelimuti rumah perlahan mendingin. Tak ada badai besar, hanya retakan kecil yang membesar diam-diam. Hingga rumah itu lebih mirip peruntuhan daripada tempat pulang. Aku mengetuk pintu hati istri, namun pintu itu terkunci rapat. Setiap kali ia mencoba masuk, ia dihadang tatapan dingin. Ia bertahan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini hanya fase. Badai pasti berlalu, tapi badai itu tidak berlalu. Ia menetap, berputar, lalu menelannya bulat-bulat. Limbuk tak lagi pandai menyembunyikan. Sore hari, aku melihatnya tersenyum pada layar ponsel. Senyum yang seharusnya hanya miliknya. Ternyata senyum itu dialamatkan pada pria lain. Malam berikutnya, aku mendengar langsung istri yang dicintai memuji pria lain lewat telepon. Pangalit kamu taray sumuko. Paling impi sa. Pangalit kamu taray sumuko. Paling impi sa. Hindi na ako nakikinig katampo yo. Ako yung kailangan. Ayo, makanin ko di bang pingong gulay ako ba? Ya kari belai. Pilihan ko yun. Ya kari belai. Pilihan ko yun. Naiba ako yun. Ako na kitartarungan. Ako yun. Nakita namin ako yun mo. Nakita namin ako yun mo. Tapon mo. Ako rin kita ko ikang. Pangalit kamu. Ako rin kita ko ikang. Pangalit kamu taray sumuko. Paling impi sa. Sige. Paling impi sa. Sige. Doy ako. Ay, nagdala mo yung ito. Tuh. No. 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 Oh. Apa? Ano sa ganun ko. Iya kan. May stake na tayo. Yan na nagkakakiwa ako tuwagan ito. Pasabangan ang tanong namin si Opo, Panginoon, ito naman hindi, kapilin. Hindi mo ang tanda na eh. Pernah lepas ko kaya. Pa.
Ada kan gue tak padang geblok kan nek bengi yo gelem. Nek bengi yo gelem padanan. Bareng nyantu nek jualin desa aku bareng nyantu ngono wae. Lah aku pengen tok kowe ngok. Ya. Cek puasa ya. Tak. Ana aku teko. Tenan aku nek janji teko-teko. Padang geblok kan nek bengi yo gelem. Nek bengi yo gelem padanan. Jadi ada mana nih? Pokoknya. Bani. Tunggu tak. Ayo. Ini siapa? Ini rambut itu matenda. Rambutnya. Bawa. Ayo siapa? Saya kira aku ya rambut. Ini sana ke. Ini sudah ganti tak? Tak nami. Wah. Ganti nama. Wah. Kowe kok. Kowe kok. Kali. Lah iya kowe kok. Aku ngono to. Aku nami Biblo. Hah? Baru ngerti tahu apa? Ya. Orang kata. Heeh. Aku nganti amal pendek kayak ini keren kata. Lan baru nandai nonre. Wah. Aku terasa. Aku tuh. Aku tuh. Hah? Ginting kemarin aku ingin ketemu koyo. Baru nandai nonre. Dan ketika Limbuk menggoda, tersenyum tipis. Senyum itu lebih tajam daripada belati. Satu senyum, satu kalimat, cukup untuk mengoyak harga diri. Lelaki manapun, senyum yang berkata tanpa kata. Aku membiarkan tanah yang dulu tandus itu basah kembali oleh tangan yang bahkan tak layak menyentuhnya. Rekaman suara, pesan singkat, jejak GPS yang menunjuk alamat asing. Jam pulang yang tak pernah selaras, semua itu bukan sekadar bukti, melainkan vonis. Istri yang ia percayai sepenuh hati telah menjalani kehidupan ganda selama puluhan tahun. Yang paling kejam, Limbuk tetap duduk di sampingnya, tetap menyapa lembut, tetap berpura-pura normal. Setiap sentuhan manis hanyalah racun, setiap perhatian hanyalah sandiwara. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu. Ia menatap foto pernikahan di dinding. Dulu, potret itu adalah mercusuar cinta. Kini, ia hanyalah bingkai kosong, hiasan palsu yang menertawakan dirinya sendiri. Aku ingin marah, namun suaranya hilang. Ia ingin menangis, namun air matanya sudah habis. Bahkan, sebelum tahu alasan mengapa ia ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah sunyi, dan satu kalimat yang berputar di kepalanya. Aku pernah mencintai sepenuh hati, namun ternyata aku hanya figuran. Dalam sandiwara yang tak pernah ku tahu aku sedang menontonnya. Inilah penyesalan terbesar dalam hidupku. Bukan semata karena ia menikahi Limbuk, melainkan karena ia mempercayai wanita itu. Lebih dari ia mempercayai dirinya sendiri. Namun aku menolak hidup dalam kutukan. Dari puing-puing itu, ia memilih berdiri kembali. Bukan untuk membenci, melainkan untuk memahami. Kesetiaan meski dikhianati, tetap lebih mulia daripada kebohongan yang menang. Dan cinta sejati meski dipatahkan, tak pernah bisa dipermalukan. Itulah warisan seorang lelaki sejati. Tetap utuh, meski dihancurkan berkali-kali.